Terima kasih Pak Menhan. Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia yang tadi Bapak sampaikan memang bukan hal yang mudah. Memberikan rasa aman pada seluruh warga itu adalah tugas yang tidak mudah. Namun paparan Pak Menhan, paling tidak bagi kita yang berada di ruangan ini dan mendengarkan, mudah-mudahan saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Bapak membawa harapan baru bagi perbaikan-perbaikan PR-PR yang selama ini ada di dalam sistem pertahanan kita. Pak Menhan, pimpinan, saya interupsi. silakan singkat Pak Effendi ya. Habis ini mungkin saya akan putar ke fraksi terlebih dulu. Meminta agar sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi Saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi misi dan itu juga masih visioner. Ini dukungan anggarannya seperti apa? Karena di sini ada Menhan. Tolong disampaikan, jadi ini menjadi bahan kita bahasan di dalam rapat kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, saya Pimpinan, itu termasuk pimpinan, pimpinan, pimpinan. Baik, Pak Menhan tahan sebentar. Pak Tamliha silakan. Sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan Kapoksi untuk hal anggaran nantinya dalam sistem yang tertutup. Terima kasih. ya, saya kira demikian. Jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Menhan. Sebentar pimpinan. Ini tapi ininya terbuka, bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpin. Ya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerjanya termasuk dukungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas di tertutup yaitu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka, Saudara Menhan. Terbuka ini semua udah kepada Komisi 1. ya. Tapi terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Ya, bagaimana kita menjaminnya ini sudah ada di meja dan saya tidak tahu apakah ini di sekretariat juga ada. Saya kira lebih baik karena ini juga kebijakan umum dan ini ada di APBN kita, disampaikan saja bahwa nanti Saudara Menhan ingin mencapai angka yang katakanlah sesuai visinya Menhan, ya baru kita masuk di tertutup. Ini kan sudah terbuka Pak, di APBN kita ada ini. 131 ini bukan angka rahasia Pak. Agar match saja dengan tadi yang disampaikan di program awal tadi. Ya, saya tidak ada masalah kalau memang mau disampaikan, kita tidak ada masalah. Pimpinan. Memang Siapa yang? Sebentar Pak Menhan, Pak Alimin silahkan. Terima kasih. Saya harus menyampaikan karena saya juga hadir dalam rapat pimpinan komisi tadi dengan pimpinan komisi. Nah, saya ingin juga ini tradisi ini juga betul kita akui juga. Rapat pimpinan ketua fraksi dan pimpinan komisi ini sudah memutuskan seperti tadi pada awal pembukaan seperti yang kita buka, kemudian ketika akan masuk kepada sesuatu yang kita memang anggap tertutup, kita bahas di sini. Ini keputusan yang kita buat antara pimpinan fraksi yang saya kira hampir semua hadir pimpinan fraksi Kapoksi waktu itu yang rapat tadi. Jadi agar rapat Kapoksi dan pimpinan komisi ini kita hormati juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alimin. Baik, Pimpinan, tolong dijelaskan di sini apa urgensinya, kemudian disembunyikan anggarannya. Ada apa sih? Apa plusnya bagi? Ini kan kita anggota. Ya. Enggak ada kedaulatan pimpinan proksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Oh, ini dipaparkan di forum atau ditutup dari awal nih rapat. Apa urgensinya? Dalam tata tertib, ya tolong dijelaskan ke kita. Pimpinan bisa membuka rapat, lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk di mana menutup. rahasia negara ini APBN kok? Ini APBN. 131 triliun ini APBN. Undang-undang sudah. 131-nya iya, tapi ya. sudah Terus? ada angka-angka lainnya selain 131. Ya silakan kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme off the record atau dan sebagainya. Jangan kita kemudian
seolah-olah 54 orang kemudian direduksi dengan 6-10 orang. Nggak bisa. Kita Saya kira dengarkan ini budaya dulu tidak dari, karena tadi sudah rapat dengan Kapoksi, kita dengarkan dulu mungkin sikap-sikap fraksi. Pak Effendi boleh menanya nanti setelah silakan. dari fraksi. Tapi Terima saya- kasih Pak Effendi, mungkin dari fraksi PDI Perjuangan juru bicaranya kita mintakan waktu dan sesuai tatip sekali lagi waktunya adalah 3 menit maksimal. Dari fraksi PDI Perjuangan siapa yang akan menjadi juru bicara? Ibu Ketua, Silakan saya kira Pak Menhan. yang anggaran yang sudah disahkan tidak ada masalah. Kalau memang mau diulangi lagi, saya tidak ada masalah. Iya. Di dalam paparan itu, ini kan paparan rencana kerja dan dukungan anggaran. Sampai ke titik itu, Saudara Menhan harus menjelaskan. Tapi bahwa ada rencananya Saudara Menhan yang akan diajukan, mau ditertutupkan, itu pun tidak lazim. Namanya lembaga legislatif dia terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditutupin lagi? Begini Justru ingin- ya. saudara Effendi, ini kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya. saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Kemenhannya? Terima kasih. Pimpinan. Pak Adian sebentar Pimpinan. ya, saya memegang tadi titipan dari fraksi-fraksi. Jadi saya harus tanyakan dulu begitu mekanismenya. Kalau fraksi-fraksi setuju silahkan. Tadi kan yang kita adakan rapat juga harus saya hormati, bukan saya mau atur sendiri. Semua sikap fraksi harus saya hormati. Jadi kalau memang ada permintaan demikian, saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi. Bagaimana, apakah Pimpinan. ini mau silakan? Pimpinan. Pak Syarif silahkan. Ya, pimpinan yang saya hormati, sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh saudara saya Pak Effendi Simbolon itu adalah sangat wajar dan yang dimaksudkan tentu ada hanya outline-nya saja. Nah, di sisi lain sebenarnya Pak Menhan ini sudah siap untuk memaparkan itu. Kita bisa lihat dari konsep pemaparan Menhan di halaman 4 itu sebenarnya sudah disampaikan, tetapi mungkin terlompat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini. Kita persilahkan saja kepada saudara Menhan untuk memaparkan kembali, karena ini agak terlompat ini, ya. Jadi terjadi lompatan sehingga seakan-akan tidak dipaparkan. Jadi saya pikir Pak Ibu Ketua, kita persilakan saja saudara Menhan, dan ternyata saudara Menhan juga siap untuk memaparkan. Nah, saya pikir ini lebih bijaksana Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau disepakati, kemudian kita berikan waktu Pimpinan. kepada Kalau boleh saya menambahkan pimpinan, kita Fraksi Gerindra, sesuaikan dengan silakan. kesepakatan yang tadi kita ambil di pada saat Kapoksi berkumpul. Namun, jika oleh rekan-rekan sekalian dirasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira keputusan tersebut kalau boleh disampaikan diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu rasanya sudah sepakat semua. Pak Menhan silahkan menambahkan. Jika dirasa dalam paparan, karena saya belum cek keseluruhan paparan. Jika dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia, mohon tidak untuk disampaikan. Pimpinan kanan, Ya, Pimpinan Pak interupsi. Budi. Ini ya. sudah diputus. Ya, gimana? Ya, usul Singkat saja pimpinan. Kan tadi untuk mencari jalan tengahnya, baiknya kalau boleh kami usul,
Kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9, dan 10. Kalau 8 dan 9 ini kan sudah kita putuskan sudah menjadi undang-undang APBN. Itu mungkin boleh disampaikan. Tetapi di 10 sampai ke belakang itu kan ada rencana postur. Postur inilah yang saya rasa itu sangat strategis dan mungkin ini yang nanti tertutup. Jadi kalau kami usul yang slide 8 dan 9 karena itu sudah kita putuskan bersama untuk tahun anggaran 2020 itu tidak apa-apa disampaikan, tetapi untuk postur rencana ke depan karena kan kita belum tahu apakah ada posturnya tetap atau ada perubahan postur ataukah ada ekspansi atau intensifikasi. Oke, teman-teman, perdebatan yang terjadi ini bukan baru-baru ya, tapi udah lama, video lama yang kita bisa pelajari kembali ya, sebagai suatu informasi bahwa memang betul kalau menyangkut rahasia ya kita tertutup dalam menyampaikan. Namun di sisi lain yang menjadi persoalannya adalah kenapa dibuat terbuka rapat seperti itu di dokumennya sudah beredar di semua fraksi, ya kan? Perdebatan Prabowo vs anggota DPR fraksi PDI Perjuangan saat rapat perdana. Ya, kita lihat teman-teman seperti ini ya. Rapat perdana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama dengan Komisi 1 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan pada 11 bulan November 2019 diwarnai perdebatan. Sesuai memaparkan program kerjanya, Prabowo sempat berdebat dengan anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan. Awalnya anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2020 sebesar 131 triliun, gede banget ya. Pasalnya, proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi 1, tetapi tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan. Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran, tapi Saudara Menhan tadi tidak menyinggung. Hanya visi misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa? Karena di sini ada dicatat, tolong disampaikan, ujar Effendi. Ya. Anggota Komisi 1 dari fraksi P3, Saifullah, memprotes permintaan Effendi tersebut. Ia mengatakan sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup. Ya, pernyataan Tamiha itu disetujui oleh Prabowo. Saya kira demikian. Saya katakan mengenai hal yang rinci bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas, kata Prabowo. Pernyataan itu kemudian disanggah oleh Effendi. Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja, termasuk dukungan anggaran. Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang terjadi. Ya, apa yang menjadi program kerja termasuk dukungan anggaran, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas, ini tertutup yaitu kesepakatan kita, tapi di bahan ini sudah terbuka, kata Effendi. Prabowo menimpali terbuka kepada Komisi 1, tapi kita tidak terbuka kepada umum. Prabowo menjelaskan sebenarnya dirinya tidak keberatan apabila diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran termasuk, namun sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan. Sementara kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka. Begini Saudara Effendi, soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang
kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran, ucap Menhan ya. Nah, tidak terbuka. Anggota fraksi PDI Perjuangan lainnya, Adian Napitukulu juga larut dalam perdebatan itu. Adian mengatakan permintaan Effendi sangat sederhana, yakni meminta Prabowo membacakan bahan pemaparan terkait anggaran yang sudah dibagikan kepada anggota Komisi 1. Yang diminta oleh Pak Effendi ini sederhana, apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan, bahwa nanti pedalaman kita buat tertutup ini tidak dipersoalkan. Ini kan lucu, di sini kita paparkan terbuka tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan, kata Adian. Kendati demikian, hingga rapat kerja digelar secara tertutup, Prabowo enggak memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan. Ya, enggan ya. Prabowo menekankan bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia. Ia mengaku tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Prabowo hanya memastikan pemerintah akan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran. Jadi saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup sebagaimana Menhan yang dulu. Jadi ini sikap saya. Kalau mau diulangi, saya siap. Kan kita sudah tahu anggaran 131 triliun. Komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap, kata Prabowo. Oke. Lantas Prabowo mengatakan kalau saya merasa harus tertutup, ya saya akan tertutup ya. Oke. Jadi teman-teman, di sidang DPR itu memang harus ya diperjelas semua apa yang menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan anggaran yang diperoleh dari masyarakat, ya kan, APBN, APBD, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap lembaga-lembaga pemerintahan dalam menggunakannya. Dan memang tidak bisa dipungkiri juga ada hal-hal yang harus bisa dirahasiakan karena terkait dengan keamanan bangsa dan negara kita. Anggaran ini sensitif dan negara lain bisa mengukur kemampuan kita. Ya, mereka akan tahu kemampuan bangsa Indonesia melalui anggaran. Ya. Jadi ini juga dikomentari Fadlizon, salah paham. Anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon menilai perdebatan di antara Prabowo dan Effendi Simbolon terjadi hanya karena salah paham. Sebenarnya itu kesalahpahaman saja. Fadlizon menyampaikan hal itu. Menurut Fadli, Prabowo berharap pembahasan mendalam soal anggaran dilakukan secara tertutup ya bersama seluruh anggota Komisi 1. Kemudian pembahasan dilakukan secara tertutup karena sektor pertahanan merupakan isu yang sensitif dan termasuk dalam rahasia negara. Maksudnya Prabowo ini kalau postur anggaran diperuntukkan tadi sudah jelas, tapi pendalamannya terhadap anggaran itu diharapkan pembicaraan itu tertutup. Soal pertahanan ini sensitif. Jadi menurut Fadli, setelah rapat digelar secara tertutup, Prabowo memaparkan postur anggaran secara bebas ke seluruh anggota Komisi 1 yang hadir. Dan itu tadi setelah rapat dilakukan secara tertutup oleh Pak Prabowo. Jauh lebih bebas berbicara dan rekan-rekan anggota juga cukup banyak.
kata Fadlizon. Oke, sebelum memulai rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut tidak keberatan berkaitan dengan terkait penambahan jabatan struktural Wakil Panglima TNI. Prabowo menyebut jika keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan ditemani seorang Wakil Panglima TNI. Presiden Jokowi kembali menghidupkan jabatan ini setelah dihapus sekitar 19 tahun lalu. Istana Kepresidenan menyebut ada tugas khusus ataupun prioritas dengan dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan jabatan itu tidak jauh berbeda dengan jabatan Wakil Menteri. Ya, peraturan soal Wakil Panglima sudah terbit lewat Perpres tentang organisasi TNI. Oh, oke.